Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana alur registrasi pasien ke poliklinik menggunakan registrasi mandiri SIM Rumah Sakit Stik Muhammadiyah Pontianak. Nanti kita punya dua tipe pasien, yaitu pasien baru dan pasien lama. Di mana pasien baru ini sama sekali belum pernah datang ke rumah sakit tersebut dan ingin melakukan register di poliklinik rumah sakit tersebut. Kemudian pasien lama adalah pasien yang sudah pernah datang ke rumah sakit dan berobat, kemudian kembali lagi berobat ke poliklinik. Kemudian di sini ada dokter, nanti kita akan coba menginput beberapa data dokter, kemudian jadwal praktek. Nah, jadwal praktek ini sangat penting. Ini adalah prakteknya di poli. Kalau data dokternya ada tetapi jadwal prakteknya tidak sesuai dengan jadwal praktek, maka di anjungan mandiri nanti tidak akan tampil data dokter tersebut. Kemudian ada unit poli, ada petugas dan perawat poli. Nah, petugas itu letaknya di lobi, yaitu sebagai admin register pendaftaran pasien baru maupun pasien lama. Kemudian perawat poli adalah asisten dokter di poliklinik tersebut yang membantu nanti dokter dalam melayani pasien. Kemudian ada rekam medis untuk pasien. Kita langsung ke prakteknya saja. Baik, di sini kita akan melakukan register pasien baru. Caranya menggunakan menu register ini, tinggal kita klik registrasi. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat bahwa di sini nomor registernya sudah otomatis terisi, kemudian nomor rawatnya sudah otomatis terisi oleh sistem, kemudian tanggal registrasi dan jamnya sudah otomatis juga. Nah, sekarang kita apa yang perlu kita perhatikan adalah unitnya di sini. Nah, kita pilih dulu unitnya, poliklinik mana yang akan kita rujuk pasien tersebut. Kita coba ke poliklinik penyakit dalam, tinggal kita klik poliklinik penyakit dalam, kemudian tekan spasi untuk memilih poliklinik tersebut. Kemudian kita tekan klik tanda ini untuk memilih dokter yang dituju. Oke, kalau di sini kita lihat bahwa ada 4 orang dokter, kemudian di sini tidak ada spesialis penyakit dalamnya, maka bisa kita tambahkan dengan cara klik tambah di bawah ini. Kemudian kita input data baru dengan klik baru. Oke, data kode dokternya sudah masuk, kemudian nama dokternya silakan kita ketik. Kalau di sini saya buat Dr. Yunita ya. Oke, jenis kelaminnya saya pilih perempuan, golongan darah silakan diisi, tempat tanggal lahirnya silakan diisi lengkap, kemudian nomor izin prakteknya, kemudian alamatnya, nomor teleponnya, spesialisnya sekarang kita pilih spesialis. Di sini kalau ada tanda ini berarti ini bisa dipilih ya, tinggal kita klik. Kemudian spesialisnya adalah penyakit dalam. Kalau tidak ada spesialis di sini bisa kita klik tambah. Oke, saya pilih penyakit dalam, kemudian saya tekan spasi, kemudian alumninya saya kosongkan. Baik, kalau sudah saya tinggal klik simpan. Oke, Dr. Yunita sudah masuk di sini sebagai list dokter. Kemudian kita coba keluar dulu. Oke, kita keluar lagi. Baik, kita pilih dokter yang dituju. Kemudian kalau tidak tampil di sini, padahal kita sudah menginputkan tadi, kita bisa klik tanda kaca pembesar ini untuk refresh. Oke, sudah ada Dr. Yunita yang sudah kita masukkan tadi. Kita pilih Dr. Yunita, kemudian kita tekan spasi. Oke, pastikan lagi dokter yang dituju sudah benar, kemudian unit polikliniknya juga sudah benar. Nah, sekarang kita akan melakukan registrasi pasien baru. Bagaimana caranya? Tinggal kita pilih di nomor Kamedik ini. Kemudian kita klik input pasien. Di sini nomor rekam medis akan otomatis terbuat. Kemudian nama pasiennya silakan kita ketikkan. Misalnya di sini Wahyudi. Oke, jenis kelamin, golongan darah silakan diisi, tempat tanggal lahirnya misalnya di sini. Oke, tanggal lahirnya saya pilih oke, ini saja. Nah, otomatis nanti umur akan dihitung. Umur tahun umurnya, tahunnya, bulannya akan dihitung. Umurnya berapa tahun, kemudian berapa bulan, kemudian berapa harinya, itu akan dihitung secara otomatis. Kemudian pendidikannya silakan diisi, nama ibunya misalnya Yati.
Oke, penanggung jawabnya ini siapa? Apakah ayah, saudara, dan lain-lain? Namanya silakan diisi. Oke, pekerjaan penanggung jawabnya itu apa? Kemudian suku bangsanya bisa kita pilih di sini. Nah, kalau di sini tidak ada, bisa kita tambahkan dengan cara klik tambah plus di sini ya, tanda plus. Kalau tidak, saya pilih yang strip saja ini. Kemudian suku bahasa yang dipakai, saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian cacat fisik, tidak ada. Baik. Nah, kemudian kita isi kode akses asuransinya. Nah, di sini kita bisa klik asuransinya dia menggunakan apa. Di sini saya pakai menggunakan umum saja dulu. Kemudian nomor pesertanya silahkan diisi nanti. Kemudian nomor teleponnya juga wajib diisi. Oke, kemudian pekerjaannya adalah sebentar ya, saya lihat dulu di sini. Pekerjaannya swasta. Nomor KTP-nya saya isi angka. Alamat pasiennya misalnya bisa diisi dengan data yang lengkap ya. Kemudian provinsinya saya isi di sini. Coba saya cari Kalimantan. Oke, ternyata di sini Kalimantan tidak ada ya. Nah, bisa kita tambahkan nanti. Sementara saya menggunakan provinsinya. Bentar. Nah, saya menggunakan min saja. Oke, kemudian kabupatennya saya gunakan min juga. Kecamatan, kelurahan. Kemudian jika data alamat pasien dengan alamat penanggung jawab ini sama, saya tinggal klik ini. Oke. Kemudian instansi pasiennya saya klik yang min. Nah, pastikan lagi data yang Anda masukkan ini sudah benar. Kalau sudah benar, Anda tinggal klik simpan. Oke, kalau sudah kosong seperti ini, maka datanya sudah masuk. Kita lihat, saya klik keluar. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan nomor medisnya dengan cara seperti ini. Kemudian kita klik data pasien, kemudian kita klik semua. Nah, tadi kita sudah memasukkan data pasien Wahyudi ini sebagai pasien baru, tinggal kita pilih, kemudian tekan spasi. Oke, pastikan di sini nomor medisnya dan data Wahyudinya sudah ada. Kalau sudah ada, tinggal kita klik simpan. Baik, sekarang kalau kita lihat di bawah di sini sudah ada masuk data, yaitu nama pasiennya Wahyudi, kemudian dokter yang dituju adalah Dr. Yunita, kemudian poliklinik yang dituju adalah poliklinik penyakit dalam. Nah, sampai di sini pendaftaran pasien baru sudah selesai. Kemudian kita coba memanggil data pasien lama. Sama saja caranya, yang kita perlu kita perhatikan adalah dokter yang ditujunya. Silakan dipilih dokter yang dituju, kemudian unitnya dipastikan sudah benar. Kemudian tinggal kita klik baru di sini. Kita ambil nomor rekamediknya. Nah, di sini kita tadi melakukan input pasien ya. Nah, kita sekarang kalau misalnya data pasien lama, maka kita klik di data pasien. Tinggal kita pilih, misalnya di sini Wiranti. Saya pilih, kemudian saya tekan spasi. Nah, datanya akan muncul. Kalau sudah muncul, tinggal kita klik simpan. Baik, kita tadi sudah masukkan nama pasien Wiranti, kemudian dokter yang dituju Yunita, kemudian polikliniknya adalah poliklinik penyakit dalam. Oke, cara yang ketiga adalah menggunakan anjungan mandiri. Nah, ini kita menggunakan anjungan pasien mandiri pelayanan rawat jalan. Nah, ini khusus untuk pasien yang lama ya. Jadi mereka tidak bisa mendaftar, pasien baru tidak bisa mendaftar di sini, harus ke loket. Nah, ini dikhususkan untuk mengakomodasi dari pasien lama. Tinggal kita klik daftar mandiri. Kemudian kita input nomor kartu berobatnya. Kita cek kartunya. Kemudian tinggal kita lihat di sini datanya akan muncul. Kemudian tinggal kita pilih tanggal kunjungan. Nah, kita pilih prodi. Nah, prodi yang ditampilkan adalah data sesuai dengan tanggal kunjungan. Dan
yang kita setting di jadwal praktek dokter. Kalau misalnya jadwal praktek dokternya tidak ada hari ini, maka polikliniknya tidak akan muncul di sini. Oke, kita pilih poliklinik penyakit dalam, kemudian kita pilih dokter Yunita. Nah, kenapa hanya muncul satu? Karena jadwal dokter Yunita, Ayunita itu sudah kita setting di jadwal praktek dokter kliniknya. Tinggal kita klik simpan pendaftaran. Oke, nanti langsung pasien akan mencetak. Nah, ini akan kita sediakan sebuah mesin misalnya di lobby, di mana nanti pasien datang, kemudian menginputkan nomor RM-nya, kemudian pilih poli dan dokternya, kemudian langsung pasien klik cetak sehingga ini adalah bukti pendaftaran di anjungan pasien mandiri. Ingat, kita di sini nama pasiennya adalah Win, nomor RM-nya adalah 00007, kemudian kita klik cetak. Baik, sampai di sini untuk pendaftaran anjungan mandirinya sudah selesai. Kita kembali ke sistem register. Nah, di sini kalau kita lihat belum ada nama Win, kita tinggal klik semua, maka akan muncul nama Win, yaitu pasien lama dengan pendaftaran anjungan mandiri di rumah sakit tersebut. Nah, untuk pendaftaran register pasien baru dan lama sudah selesai. Materi kita berakhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.